Jadi awal mula Wiwi kerja di Singapura itu umur 17 tahun ya, belum ada ya. Dan saya orang bodoh ya guys, tapi saya nggak mau dibodohin. Dan saya memang orang bodoh, pendidikan yang rendah ya. Saya cuma lulusan SMP aja ya, tapi saya punya tekad ingin menjadi kehidupan yang baik untuk keluarga saya ya, khususnya untuk orang tua saya waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi tentunya masih di Ngapak Wadon atau Wadon Ngapak. Nah, jadi video kali ini Wiwi mau berbagi ya cerita. Ini ada sedikit cerita ya. Wiwi sekarang ini lagi di Taiwan ya, kerja di Taiwan. Nah, tapi sebelum Wiwi ke Taiwan, itu Wiwi pernah kerja di Singapura ya, selama kurang lebihnya itu 5 tahun ya. Nah, oke guys, jadi apa aja sih yang Wiwi lakukan selama 5 tahun dan kenapa Wiwi tuh nggak mau lagi datang ke Singapura? Apa aja sih penyebabnya? Ya, pasti kalian penasaran deh ya. Oke, langsung aja Wiwi bahas ya, nggak usah bertele-tele, nggak usah basa-basi, karena itu nggak penting basa-basi. Oke ya, singkat cerita ya guys, kenapa Wiwi bisa terjun ke negara Singapura. Padahal kalian tahu sendiri kan, negara Singapura, negara yang super duper clean, super duper bersih ya, dan majikannya juga orangnya cerewet ya, itu tentu saja. Ya mungkin enggak sebanyak majikan seperti itu ya guys, tapi ini pengalaman Wiwi pribadi. Jadi untuk kalian yang kerja di Singapura mendapat majikan yang baik, jangan merasa tersinggung ya, karena ini pengalaman Wiwi pribadi. Oke guys. Nah, jadi awal mula Wiwi kerja di Singapura itu umur 17 tahun ya, belum ada ya. Dan penerbangan itu pas tahun 2010 ya, tepatnya kalau nggak salah bulan Agustus atau September ya, selepas Hari Raya Idul Fitri. Wiwi terjun menjadi seorang TKW ya guys. Nah, oke, langsung aja ya. Nah, di sana setelah Wiwi terjun di sana, Wiwi cuma kerja 2 bulan saja guys. Kenapa 2 bulan guys? Yang pertama, karena waktu itu Wiwi mendapat majikan yang super duper cerewet dan Wiwi hanya bisa bertahan 2 bulan saja. Ya, tahu yang namanya kita kerja itu cerewet, majikan cerewet, majikan ini itu. Ya, saya tahu. Tapi jangan salah ya guys, waktu itu umur saya itu baru menginjak 17 tahun. So otomatis di pikiran saya itu bermacam-macam, kepengen pulang, kepengen kumpul keluarga, terus kepengen pindah, ini itu, pokoknya bermacam-macam lah ya guys, karena kan usia masih labil dan usia juga masih ibaratnya masih kekanak-kanak ya guys ya. Oke, lanjut cerita yang kedua ya. Nah, setelah saya 2 bulan cuma bekerja dengan majikan itu, awalnya aku itu ngomong sama majikanku kalau I want to go back Indonesia. Nah, hanya dengan kata bahasa I want to go back Indonesia, itu aja yang aku bisa bahasa ya, karena saya orang bodoh ya guys, tapi saya nggak mau dibodohin. Dan saya memang orang bodoh, pendidikan yang rendah ya. Saya cuma lulusan SMP aja ya, tapi saya punya tekad ingin menjadi kehidupan yang baik untuk keluarga saya ya, khususnya untuk orang tua saya waktu itu ya. Jadi waktu itu 2 bulan itu terasa mungkin singkat ya untuk kalian ya, tapi menurut saya 2 bulan di dalam rumah itu tuh kayak 3 tahun ya di rumah itu ya. Karena apa ya guys ya, itu bener-bener nggak ada istirahat ya.
Oke, mungkin untuk kalian yang namanya kerja, itu memang kita itu harus overtime ya, overtime kerja. Tapi bayangkan nggak sih guys, kalau kalian kerja itu nggak ada istirahatnya sama sekali, kalian bertahan nggak di situ? Nah, itu sebagai pertanyaan untuk kalian ya. Kalian bertahan nggak di situ? Kalau kalian kerjanya tuh non-stop, nggak ada istirahatnya sama sekali. Bayangin aja ya guys, dulu saya itu bertahan 2 bulan di situ. Saya dengan BB saya berapa guys? Ya, dari saya berangkat, BB saya tuh waktu itu 45 ya, dan selama 2 bulan di situ benar-benar nurun gratis ya, dari 45 menjadi 37. Kurus, kering ya, tinggal kulit dan balung waktu itu ya guys, bayangin ya. Karena apa guys, saya bangun itu jam 5 ini ya, saya bangun jam 5 pagi dan tidurnya itu nggak mesti, kadang jam 11 gitu ya, maaf 11. Dan kalian tahu nggak guys, waktu 1 hari aja itu kayak 1 tahun ya menurut saya, karena saya nggak betah di situ gitu. 1 tahun ya guys, bayangin aja kalian ya, kalau misal kalian mau kerja di situ, kalian nggak akan mungkin bisa bertahan, karena dari kita bangun tidur sampai mau tidur nggak ada istirahatnya. Dan bayangin aja ya guys, kalian di situ makan aja itu ditimein, dan nggak boleh makan sembarangan selain makannya dikasih majikan. Nah, bayangin dari situ. Coba kalian bayangin, gimana rasanya sampai saya tidur, istirahat di kamar mandi 10 menit untuk menghela nafas saya. Untuk ibaratnya saya harus kuat demi keluarga saya. Karena waktu itu saya masih mempunyai adik kecil. Ya. Umur 5 tahun atau 4 tahun waktu itu, saya lupa ya. Dan saya harus bertahan gitu ya. Bertahan untuk keluarga saya gitu. Dan tapi saya menyerah guys, karena badan saya sudah nggak kuat ya, saya kurus sekali. Dan saya bilang ke agen saya, dan agen Singapura itu berbeda guys, nggak kayak agen di sini. Kalau agen Singapura itu berpihak pada majikan ya, dengan berpihak dengan majikan guys. Pas waktu saya ngomong sama majikan saya kalau saya mau pulang Indonesia atau ganti majikan, dan pas saya waktu itu, saya masih ingat ya, masih di tahun 2010 dan di tanggal 25 Desember ya, waktu itu ya, tanggal 25 Desember 2010 saya dipulangkan ke agensi. Itu tanpa sepengetahuan saya yo guys. Majikan saya tuh nggak pernah bilang kalau saya mau dikembalikan ke agensi. Dia cuma bilang, packing your clothes. Yang artinya tahu nggak guys? Maaf, saya nggak bisa bahasa Inggris ya guys ya. Yang artinya, baju kamu ditaruh di dalam tas. Waktu itu aku nggak bisa bahasa Inggris. Buat apa? Aku kira mau holiday atau mau mungkin kita pergi jalan-jalan ataupun apa. Nggak tahu. Aku nggak tahu sama sekali aku mau dikembalikan ke agensi. I don't know, karena saya nggak tahu. Selepas aku tahu jalannya loh, ini jalan menuju ke agensi, rumah agensi. Dan di sana guys, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya kaget. Walaupun saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris,
Walaupun saya agak sedikit nggak tahu, tapi yang saya ingat adalah majikan saya menjelek-jelekan saya ke agensi. Dan dia bilang ke agensi kalau saya stupid, nggak bisa kerja. No, padahal enggak sama sekali guys. Karena waktu itu saya mau pulang, saya bikin kesalahan. Ya memang, karena sengaja. Dan waktu itu agensi bilang kalau kamu ingin pulang, kamu harus bayar 10 juta. Bayangin, uang dari mana saya? Waktu itu uang 10 juta kayak 50 juta ya guys, karena itu waktu dulu ya. Nah, di situ akhirnya saya berpikir, oke, saya ganti majikan. Dan setelah kasus itu, aku berjanji kalau aku udah nemu majikan satu ini, aku udah nggak mau lagi ganti majikan, dan aku bertahan di situ hingga keluarga aku bisa tercukupi gitu guys. Dan akhirnya apa? Akhirnya setelah aku ganti majikan, aku bertahan di satu majikan selama 5 tahun. Udah, aku stop, gak mau lagi datang ke Singapura. Itu pengalaman aku yang benar-benar sungguh luar biasa ya. Mungkin bisa dikatakan kejam bagi diri aku sendiri, gak tahu buat kalian ya, karena setiap majikan pasti berbeda ya. Tapi yang aku alami waktu aku di Singapura itu seperti itu. Seperti itu ya guys. Jadi itu kembali semuanya kepada nasib ya. Kalau nasib kalian baik, berarti kalian mendapat majikan yang baik. Oke guys, jadi singkat cerita seperti itu aja ya kisah dari Wiwi selama Wiwi di Singapura. Dan tunggu ya episode yang kedua, ganti majikan di Singapura. Oke, untuk kalian semoga bermanfaat ya video dari Wiwi Sugiyarti ya, ngapak wadon. Semangat untuk para BMI dimanapun kalian berada. Salam sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.